Shalom. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Kebangkitan. Happy Resurrection Sunday. Banyak orang dulu bukan sekarang ya. Dulu pun saya ini mengira kalau minggu itu minggu Paskah. Sebenarnya Paskahnya ini Jumat, Bapak Ibu. Jumat Agung itu sebenarnya Paskah. Karena kalau kita lihat di Perjanjian Lama, domba dikorbankan pada waktu Paskah. Jadi Paskah itu sebenarnya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib sebagai anak domba Elohim. Jadi hari ini bukan Paskah, hari ini apalagi ada yang kasih Easter tadi ya, langsung tak protes, Easter itu dewa Easter, jangan happy Easter. Ada di gereja-gereja zaman dulu kasih telur ya, kasih telur. Loh, telur ini untuk apa ya? Kalau untuk telur asin untuk makan rawon enak ya. Nah telur, bagi-bagi telur. Dulu termasuk di sini juga pernah bagi-bagi telur sebelum kita tahu arti semuanya. Tapi sekarang kita ngerti Easter itu salah. Paskah kalau minggu juga salah. Jadi yang betul adalah hari Minggu Kebangkitan atau Resurrection Sunday. Paskah itu Jumat. Good Friday itu Paskah. Hari ini adalah Hari Raya Kebangkitan. Saya ucapkan Happy Resurrection Sunday. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Nah, kalau orang Yahudi memperingati saat ini adalah Hari Raya Buah Sulung. Tapi nanti Paskahnya kan belum sekarang orang Yahudi. Nanti bulan April. Setelah itu, setelah Paskah, Buah Sulung. Hari Raya Buah Sulung. Dan memang benar. Kenapa? Karena apa yang dirayakan oleh orang Yahudi itu digenapi oleh Kristus, Bapak Ibu. Kristus adalah yang sulung, yang bangkit dari semua orang yang sudah meninggal. Jadi kalau bangsa Yahudi memperingati setelah Paskah itu adalah buah sulung, benar. Karena Yesus adalah buah sulung, digenapi oleh Yesus yang adalah buah sulung. Yang sulung yang bangkit dari semua orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yesus yang utama dari segala sesuatu. Sekarang orang-orang pasti bertanya, loh Bu Lili, itu Lazarus juga dibangkitkan loh. Itu Tabita, Dorcas juga dibangkitkan sama Petrus. Itu anak Yairus juga dibangkitkan sama Yesus. Juga salah satu yang mendengarkan Paulus khotbah terus ngantuk jatuh dari atas jendela, mati, dibangkitkan, itu kan juga bangkit Bu Lili. Benar, mereka bangkit semua, dibangkitkan. Tapi mereka mati lagi. Bedanya mereka mati lagi. Hanya Yesus yang tidak mengalami kematian lagi. Setelah bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Bahkan dia diangkat naik ke surga hidup-hidup dan duduk di sebelah kanan Bapa. Karena apa? Karena Yesus itu bukan manusia. Dia Tuhan sendiri. Dia hanya datang ke dunia jadi manusia untuk menebus dosa kita. Tapi pada waktu dia mati di atas kayu salib dengan membawa dosa, dengan menjadi dosa, dia bangkit lagi. Kalau dia bisa bangkit berarti dosa sudah tidak bisa menguasai Yesus lagi. Kalau Yesus tidak bangkit,
berarti dia masih dikuasai dosa, masih dosa. Nah, pada saat dia bangkit, dosa sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Dia sudah bukan menjadi dosa lagi, tapi dia benar-benar kembali ke posisi semula. Dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita semuanya. Amin. Nah, Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa seluruh manusia. Kalau dosa masih ada pada Yesus, sekali lagi saya katakan Yesus tidak bisa bangkit. Nah, itu tandanya juga bahwa dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus bangkit, dia bisa bangkit kembali, berarti dosa-dosa kita juga sudah selesai. Dia sudah tidak menanggung dosa kita lagi, tidak jadi dosa lagi. Dia sudah selesaikan. Oleh sebab itu dia di atas kayu salib berkata, it is finished, sudah selesai. Nah, dan kalau sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, jangan pernah utek-utek dosa lagi. Karena kita sudah dikatakan status kita sudah berubah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Jangan dibongkar-bongkar lagi dosa. Terus berkata, oh ya aku orang berdosa. Oh ya aku orang berdosa. No, kita orang benar. Karena dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau kita masih ngomong kita orang berdosa, berarti Yesus tidak cukup di kayu salib. Pengorbanannya tidak cukup. Jadi harus mati lagi, harus mati lagi, harus mati lagi. Kalau domba, kalau Yesus Tuhan mati satu kali untuk selama-lamanya. Dosa kita dulu, sekarang dan selamanya sudah selesai. Loh kok begitu Bu Lili? Karena mungkin ada yang baru ya pengajaran ini. Karena Yesus di luar waktu. Tuhan Elohim itu di luar waktu. Dari awal sampai akhir akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia di luar waktu. Kita di dalam waktu. Jadi kita bisa tahu oh kemarin, oh besok, oh lusa. Kita bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau Yesus di luar waktu, dia enggak ngerti, enggak tahu besok, lusa atau kemarin. Dia yang tahu adalah hari ini. Bukan. Hari yang dijadikan Tuhan. Apa itu? Iya betul. Iya, hari ini, hari dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadi taunya Tuhan itu hari ini. Jadi kalau dia berkorban di atas kayu salib, itu dosamu yang merah seperti kermisi dulu sebelum percaya Yesus, sekarang dan selama-lamanya sudah selesai. It is finished. Jadi jangan fokus kepada dosa lagi, tapi fokuslah kepada Yesus yang sudah mati buat kita semua. Jadi kalau kita fokus kepada dosa terus, kita akan berbuat dosa terus Bapak Ibu. Tapi kalau kita berfokus kepada Yesus terus, di gereja ini fokusnya hanya Yesus. Maka kita akan jadi seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Kalau mau jadi seperti Yesus, bagaimana? Fokus Yesus. Jangan fokus yang lain. Jangan fokus temenmu. Jangan fokus kanan kiri di gereja. Makanya di gereja kita enggak ada tukaran Bapak Ibu. Kalau di gereja dulu, walah tukaran terus. Gara-gara nasi kotaan tukaran ya. Dulu saya suka ditukari gara-gara nasi kotaan. Karena saya enggak pesen di gereja itu banyak yang jualan nasi gitu loh Bapak Ibu. Saya pesen si A, enggak pesen si B ngamuk sama saya. Jadi gara-gara nasi kotaan kadang-kadang lupa, langsung ngamuk, marah-marah. Kalau di sini enggak ada. Karena fokusnya pada Yesus. Kalau fokusnya pada yang lain, kalau kadang-kadang pendetanya lupa, enggak kelihatan, koyoknya enggak nyapa, waduh langsung sombong pendetanya. Terus enggak mau ke gereja-gerejaan lagi, enggak disapa, sombong dia. Nah itu karena fokusnya kepada
manusia. Kita tidak fokus kepada itu semua. Kita fokus kepada Yesus. Kita tidak fokus kepada dosa. Karena dosa sudah mati. Kita sudah mati terhadap dosa. Karena kita percaya Yesus, dosa sudah tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Amin. Saya sampai pengen ngundang Elia Miron, Bapak Ibu. Kemarin sudah tak tek terus sama Juan. Dia belum balas. Itu bagus apologetikanya, Bapak. Apologetikanya ini bagus. Membuka pikiran kita sehingga kita orang Kristen ini tidak fokus sama dosa. Tidak fokus sama perbuatan. Memang kita masih bisa dosa karena kita masih pakai tubuh daging. Tubuh daging ini lemah, Bapak Ibu. Masih bisa berbuat dosa. Tapi Yesus tidak melihat itu lagi. Karena tubuh ini nanti akan diganti dengan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan pada waktu kita rapture nanti. Jadi tubuh ini ditinggal. Ini tubuh debu. Bukan dari debu tanah. Das. Saya diceritain Yuan. Tubuh ini dari debu tanah mah. Dari das. Bukan dari tanah liat. Debu tanah. Debu akan kembali menjadi debu. Tapi roh kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Amin. Nah, ya kembali lagi ke sini. Status kita bukan orang berdosa. Jadi ayo katakan di kanan kiri. Kamu bukan orang berdosa. Ayo. Nah, kita semua orang benar. Karena Kristus. Amin. Nah, pada waktu kita nanti mengalami kebangkitan tubuh seperti Yesus, kita memakai tubuh baru. Itu yang tak nantikan. Rapture itu aku nanti, yang saya nantikan itu adalah ketemu Yesus dan pakai tubuh baru, Bapak Ibu. Pakai tubuh baru itu enak Paul. Saya bisa membayangkan dulu enak Paul pakai tubuh baru. Tubuh ini berat, Bapak Ibu. Ini tadi saya pakai baju lo kok malah kurus ya. Wah, terima kasih Tuhan. Seret gitu. Mbak ngeserta tambah kurus. Nek gemuk sedikit, ini langsung pergi penjahit. Gede no ini ya. Nah, ini kebetulan ini kok bisa kurus. Kita kalau pakai tubuh baru, ndak kurus, ndak gemuk. Kita stabil Bapak Ibu. Makan sedikit, ndak gemuk. Nggak makan juga nggak kurus gitu loh. Kayak gitu tubuh baru. Memakai tubuh baru seperti dia. Seperti Yesus pada waktu bangkit dari kematian. Dia pakai tubuh baru. Tubuh kemuliaan. Pada waktu sangkakala Elohim berbunyi. Pada waktu rapture nanti. Kita semua diganti. Memakai tubuh baru. Tubuh kita yang lama ini digantikan. Kadang-kadang saya mikir gini. Heru ini apa kurus ya besok pakai tubuh kemuliaan ya. Apa kurus kayak gini? Oh enggak, paling apa mungkin tambah lemu, apa tambah kurus begitu. Pikir-pikiran ini kadang-kadang mikir-mikir gimana ya. Kalau pakai tubuh kemuliaan apa Claresta ini nanti jadi gemuk juga ya. Katanya Claresta, amin begitu ya. Claresta kepingin gemuk. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 16 sampai 23. 14 terus 16 sampai 23. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ngapain nyembah Yesus yang tidak bangkit? Kan manusia biasa, ngapain? Lanjut 15. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Makanya ada yang menyembah yang tidak pernah bangkit dari mati. Itu something wrong Bapak Ibu. Kan nanti gimana dia sendiri tidak bisa bangkit apalagi kita. Pengikutnya begitu ya. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Kristus tidak bangkit, terus kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus itu yang gak bangkit. Kita ini orang-orang paling malang,
paling bodoh seluruh dunia dari segala manusia. 20. Tetapi yang benar ialah Kristus, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang pertama, yang sulung. Terus, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa? Satu orang manusia siapa? Adam. Karena Adam maut berkuasa atas dunia, atas semua orang manusia. Enggak dosa pun, enggak melakukan apa-apa, lahir langsung dosa. Karena siapa? Karena Adam. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Langsung lagi 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, karena dosa Adam semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Luar biasa ini. Semua orang akan dihidupkan kembali, tentunya yang percaya Bapak Ibu, dalam persekutuan dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung nomor 1, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita miliknya enggak? Miliknya dong, katakan sebelahnya, aku milik Kristus. Ya. Nah, kita semua jadi miliknya. Nah, tema Minggu Kebangkitan ini tahun 2024 ini, tema Minggu Kebangkitan adalah My sin was great, your love was greater. Ini juga saya tanya, terus tiba-tiba saya lihat di Bible verse itu ada, loh ini langsung nyantol di saya. Langsung saya tulis, my sin was great, your love was greater. Saya tanya, kok ini artinya apa Toko? Oh, dosa kita besar, tapi kasihnya jauh lebih besar. Nah, diambil dari Roma 5 ayat 15. Kita baca langsung sampai ayat 21 ya. Ayo. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, jadi karunia Elohim ini rada angel ya bahasanya. Tak ceritain, tak pretelin satu-satu supaya ngerti. Saya ini baca ini bolak-balik. Saya sampai telepon Pak Dedi. Pak Dedi, ini pikiranku panas mau khotbah ini. Karena baca terus ini rada sulit ini pengertiannya. Kalau tidak benar-benar dibaca satu-satu ya. Keterangan diterangi oleh Roh Kudus maksudnya. Kalau dengan pikiran kita nggak ngerti. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi karunia Elohim, kasih karunia Tuhan itu tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Karena Adam, pelanggaran Adam, semua orang jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunianya yang dilimpahkan atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ngerti? Mengerti? Karena ada yang belum mengerti. Ada lanjutannya nanti, 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Jadi kasih karunia itu tidak bisa disamakan dengan dosa satu orang, dosa Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman semua manusia. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran, seluruh manusia kan melanggarnya kan banyak ini. Dosa-dosa saya, Pak Titi, melanggarnya kan banyak semua. Kita semua kan banyak pelanggarannya. Itu penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Jadi karena Adam itu cuma satu pelanggaran, semua dosa. Yesus kasihnya banyak pelanggaran dibenarkan.
Benar, banyak mana sekarang? Greater mana? Kasih karunia Tuhan itu greater, besar, banyak pelanggaran. Seluruh dunia manusia ini pelanggarannya berapa? Kalau dihitung ini, bukan hitung berkat ya, hitung pelanggaran ini, nggak cukup ini Bapak Ibu. Kita, buku satu perpustakaan ditulis nggak cukup pelanggarannya, tapi dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Betapa dahsyatnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Luar biasa kan? Tuhan kita itu sangat-sangat baik dan luar biasa baik. Cintanya besar, greater. Dia cintanya lebih besar, cintanya lebih besar di dalamku, di dalamku. Kasihnya lebih besar, kasihnya lebih besar di dalamku selama-lamanya. Ayat 17, kembali ke sini supaya enggak ngantuk ya. Kalau ngantuk kan enggak enak dengar ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Yaitu siapa? Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa itu? Kita. Dan anugerah kebenaran. Siapa yang terima? Kita. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Baca Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan seperti ini. Kita akan hidup dan berkuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata, siapa yang percaya kepada dia, kita akan hidup dan berkuasa. Artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hei, Yesus berkuasa. Ini lagu zaman dulu, enggak ada yang tahu paling ya. Ya, saya sampai mikir dulu ini kenapa ya, aku ini harus tua po ya. Mikir kok lagu yang lama-lama itu muncul semua. Tapi lagu lama itu singkat, tapi kan mudah dimengerti daripada lagu sekarang itu panjang-panjang. Terus nek mau mengerti lagi mikir dhisik, ki apa ya maksudnya, ki apa ya. Mungkin gitu, itu mungkin khusus buat saya bukan buat kamu. Jadi seneng apa, lagu-lagu lama. Jadi hidup dan berkuasa. Yesus lakukan apa pekerjaannya? Dia membangkitkan orang mati. Itu paling top ya, membangkitkan orang mati. Kita pun bisa membangkitkan orang mati. Ini Tuhan, firman Tuhan yang ngomong. Kok belum ada kita melihat mungkin di Surabaya, kok belum kelihatan mana yang membangkitkan orang mati. Mungkin belum waktunya, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kembali
ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Yesus semua orang boleh pembenaran untuk hidup. Jadi kita dibenarkan karena Yesus, satu perbuatan kebenaran Yesus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ada yang ngomong gini mungkin, kok enak? Kok Yesus mati percaya tok terus selamat dosa dulu sekarang selamanya habis, bebas. Bukankah ada ayatnya kerjakan keselamatanmu. Kalau baca jangan putus-putus Bapak Ibu. Ada bawahnya. Yang mengerjakan itu bukan kita. Yang mengerjakan itu roh di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus satu kali. Untuk selama-lamanya. Kita memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus di surga. Jadi saat ini kalau kita tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tidak usah alami macam-macam yang apa penyucian lah, apalah. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Karena semuanya sudah selesai. It is finished. 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Satu orang Yesus, ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang jadi dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang Yesus, semua orang benar, menjadi orang benar. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Loh, apa toh Tuhan? Wong wis manusia ini wis banyak melanggar kok tambah ditambah hukum Taurat. Kenapa? Ini katanya gini. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Semakin banyak pelanggaran kan. Kalau tidak ada hukum, kan kita tidak tahu kalau kita salah. Jangan ini. Jangan ambil istri orang. Seandainya gitu. Kalau tidak ada hukum jangan ambil istri orang. Kita ambil kan tidak merasa dosa. Karena tidak ada hukumnya. Tapi ditambahin hukum sama Tuhan. Supaya pelanggarannya malah banyak Bapak Ibu. Karena di mana pelanggaran tambah banyak, itu menunjukkan bahwa manusia ini tidak mampu. Manusia ini nol. Manusia ini tidak bisa lakukan perbuatan baik. Manusia itu tidak bisa jadi baik. Karena satu pun tidak ada. Pendeta top sekalipun masih tidak ada yang baik. Jadi di sini tidak ada yang dijadikan figur ya Bapak Ibu. Karena di sini semua sama. Saya juga manusia. Saya juga butuh didoakan. Noni suka doakan saya. Terima kasih Noni. Aku Bu Lili aku doakan terus. Bu Lili sama Juan. Wah luar biasa ini. Siapa yang suka mendoakan saya? Wah Tante Minto. Waduh luar biasa. Terima kasih Tante. Nah kita perlu didoakan. Kita bukan manusia super. Kita juga banyak kelemahan. Jadi hukum Taurat ditambahkan. Supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana pelanggaran semakin banyak, di situ kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah. Jadi kasihnya Tuhan itu kita bisa tambah, wow, pelanggaran tambah banyak, Tuhan tambah kasih pengampunan itu berlimpah-limpah. Itu dahsyat pol Bapak Ibu. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Luar biasanya Tuhan. 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dosa berkuasa dalam alam maut. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi dosa, neraka, kasih karunia, hidup yang kekal di surga oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa ya. Nah mungkin kita berkata, Bu Lili, hukum Taurat itu bukan untuk kita, katanya Juan, katanya Pak Yanuar, hukum Taurat kan bukan untuk kita, itu untuk orang Yahudi.
Jawabannya adalah benar. Hukum Taurat untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Nah, tapi kebenarannya dalam Roma 2 ayat 12 sampai 16 itu berkata seperti apa? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi semua orang, umpama ya, orang itu nggak ngerti, orang itu orang berdosa, bukan orang percaya. Dia nggak ngerti hukum Taurat, dia akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat, orang Yahudi, akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, binasa tanpa hukum Taurat. Tetap binasa Bapak Ibu. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. 13. Karena bukanlah orang yang melanggar hukum Taurat yang benar. Bukanlah orang yang mendengar, bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Elohim. Tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tapi masalahnya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Gak bisa, gak ada. Hukum Taurat bukan cuma 10, 613 hukum Taurat. Wakeh macam-macam. Kalau di Israel itu ada buah delima. Buah delima itu kan simbolnya Israel. Itu isinya kalau diprotoli buah delima itu 600 lebih. 600 bisa 613. Itu gambarannya banyaknya hukum Taurat. Dulu saya kan dikasih tahu sama tour leadernya, sampai saya beli buah delima di Israel, tak buka, tak krotoli gini, terus tak hitung waktu sama Pak Dedi ya, waktu mungkin ada komsel di rumah saya. Ini hitung berapa ini? Sampai ngitung buah isinya delima itu. Jadi orang tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Manusia siapapun tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Terus lagi 14. Apabila bangsa-bangsa lain, kita semua ya, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi oh ya, gak boleh ya, curi itu gak baik. Nah itu hukum Taurat. Menjadi hukum Taurat tertulis di dalam hati kita. Sekalipun kita bukan orang Yahudi, tapi kalau kita sudah rasa seperti itu, nah itu menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Elohim sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nanti akan nampak pada hari penghakiman. Seperti ini ya. Jadi luar biasa. Cerita Yesus itu tidak akan bisa membuat kita bosan. Cerita Yesus luar biasa, membuat kita semakin berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu, dosa kita besar, tapi cintanya Tuhan lebih besar, bahkan sangat besar. Roma 5 ayat 6-11. Dikatakan seperti ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Jadi pada waktu kita masih lemah, bukan kita pada waktu kita sudah kuat, Kristus sudah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Elohim. Terus 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Untuk orang benar aja tidak mudah. Tapi untuk orang yang baik, mungkin, ada mungkinnya loh itu. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Masih mungkin. Belum ya, belum pasti, masih mungkin. Akan tetapi, Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan pada waktu kita sudah baik. Kristus sudah mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Ingat ya, jangan takut. Kita tidak mungkin kena murka. Karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Jadi tidak usah takut. Rapture kok ketinggalan kok masa kesusahan. Gak ikut masa kesusahan. Langsung berangkat. Rapture hidup-hidup. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kita pasti diselamatkan dari murka Elohim. Tidak mungkin kena murka. Karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya. Ada tanda darah dimeteraikan di dahi kita. Alef Taf yang awal dan yang akhir. Namanya Yod He Vav He di DNA kita. Semua sudah ditok sama Tuhan. Kita diselamatkan dari murka Elohim. Terus 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kemarin Juan ngomong apa? Salib itu gambaran pada waktu Yesus disalib bersatu dengan salib ini gambaran kita sudah diperdamaikan, disatukan dengan Bapa. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, hidup Yesus maksudnya. Kita ketika kita masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Bapa, dengan Elohim oleh kematian Yesus. Lebih-lebih kita sekarang yang sudah diperdamaikan, sudah percaya berarti sudah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Yang dulu kita adalah seterunya Tuhan. Kita sekarang menjadi anak-anaknya Bapa. Luar biasa ini. Kebenaran yang tidak didapat di tempat lain Bapak Ibu. Di tempat lain maksudnya di kepercayaan lain. Tidak ada. Ini cuma satu-satunya. Dan bukan hanya ini saja Bapak Ibu. Kita ini diangkat. Bukan cuma didamaikan. Tadi saya katakan kita diangkat jadi anak-anak Bapa. Karena siapa? Karena Yesus. Sehingga Yesus pada waktu bangkit dari kematian. Dia memperkenalkan nama Bapa. Kita baca Yohanes 20. Yohanes 20 kita bisa baca, sebenarnya ini bagus ya. Ayatnya mau dibaca semua atau dibaca yang sedikit aja. Dari 1. Ayat 1. Kita baca ayat 1 ya. Karena ini kan momen kebangkitan. Ini ceritanya bagus sekali. Di antara semua kitab Injil yang cerita paling bagus di kitab Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus. Kita bisa bayangkan Petrus orangnya langsung spontan berangkat. Dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah.
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini siapa? Ini luar biasa ini. Kenapa tidak masuk ke dalam? Ini ada jawabannya di Juan. Ini adalah Yohanes. Karena Yohanes adalah imam, keturunan imam. Jadi dia tidak boleh masuk ke dalam kalau ada mayat. Jadi dia tidak masuk ke dalam. 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam. Simon Petrus yang masuk dalam kubur itu, dan dia melihat kain kafan sudah terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai tadi, Yohanes, sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki. Gambaran apa? Gambaran apa Bapak Ibu? Gambaran tabut Elohim. Jadi malaikat ada di sini-sini. Ini Yesusnya di sini, malaikatnya di sini. Ini gambaran apa? Gambaran tabut perjanjian. Nah, terus yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah mereka sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Tuhan tidak membukakan apapun itu, kita tidak akan ngerti Bapak Ibu. Firman, apa semuanya, kita tidak dibuka, selubung itu tidak dibuka, kita tidak akan bisa ngerti. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yang kemarin Yuan ngomong, Pak, bahwa Adam, jadi Adam itu adalah penunggu taman. Yesus itu adalah Adam yang terakhir. Dipikir penunggu taman, ya toh? Ini kegenapan bener loh, pas-pas sungguhan. Ini bukan kebetulan. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Langsung terbuka matanya. Loh, Yesus, guru. Ini bukan penunggu taman, ini Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohimku dan Elohimmu." Luar biasa ya. Jadi Yesus tidak berkata pergi kepada murid-muridku. Enggak, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Kalau murid-murid enggak bisa memanggil Bapak Yahweh Bapak. Murid masa bisa memanggil Bapak? Enggak loh. Elohim tetap. Tapi karena status sudah berubah, kematian Yesus sudah berubah, jadi murid-muridnya itu jadi saudara-saudara Yesus. Otomatis kalau saudara-saudara Yesus bisa memanggil Bapa, Yahweh itu Bapa. Amin. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya,
dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Kita bisa manggil Bapa kita, Bapa Yahweh, Bapa, sama seperti Yesus. Nah, Bapa Yahweh itu adalah Bapa kita. Status sudah berubah. Dari murid-murid Yesus menjadi saudara-saudara Yesus. Dikatakan, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Elohimku dan Elohimmu. Luar biasa Paul ini. Kalau kita ini diangkat, kita ini diangkat jadi anak-anak oleh karena Kristus, diangkat jadi anak-anak Bapa Yahweh karena Kristus. Kita pun akan jadi ahli waris kerajaan surga. Nanti kalau kita pulang ke surga, kita bisa tahu, wow, ini toh yang dijanjikan, ahli waris. Kita ini ahli waris, memiliki kerajaan surga. Ikut bersama-sama dengan Kristus, jadi ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa dikatakan? Kita berhak menerima janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kapan itu? Menerima bersama Kristus itu kapan? Pada waktu kita nanti memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Kita akan menerima semuanya. Janji-janji Bapa itu akan kita terima bersama Kristus pada waktu kita memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Kita menderita bersama Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Jadi jangan ngomong hamba Tuhan lagi ya. Hamba aku, hamba Tuhan. Enggak, aku gak mau hamba Tuhan. Aku anak Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ini firman ya, jangan diganti-ganti. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Sekarang saya mau tanya, kalau hamba dapat ahli waris enggak? Enggak, jangan ngomong hamba. Aku anak Tuhan. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita ini bukan hamba, kita ahli waris, kita anak. Efesus 3 ayat 6. Hampir selesai. Ya. Efesus 3 ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa? Bukan Yahudi. Kita semua. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Haleluya, luar biasa ya. Orang bukan Yahudi, karena berita Injil kita percaya, kita turut jadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Saya rangkum khotbah saya, ada 4. Dari peristiwa kebangkitan Kristus ini kita percaya yang
kita orang percaya yang bukan Yahudi ini, kita akan juga mengalami perpindahan posisi. Satu, yang dulu hamba, sekarang menjadi anak. Sehingga kita bisa memanggil Elohim Yahweh dengan Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Nomor dua, kita menjadi ahli waris Bapa Yahweh karena Kristus. Yang nomor tiga, kita menjadi anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. 4, ikut menjadi peserta di dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Dosa kita besar, tapi cintanya lebih besar. Amin. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Happy Resurrection Sunday. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kau bukakan, kami sekarang mengerti posisi kami di dalam Kristus. Kami bukan lagi hamba, tapi kami anak. Kami adalah ahli waris. Kami adalah anggota dari tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepala. Dan yang terakhir, kami adalah peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima semua dan kami meteraikan di dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami terima semua firman-Mu dan Engkau yang memeteraikan di dalam hati kami. Semua anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin, amin.